Om Swastiastu. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Saya Putu Ratna Sukaryani dari kelompok 12 Duryudana memenuhi syarat SKU dengan materi tentang kesehatan reproduksi dan penyuluhan penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi. Yang pertama, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Kesehatan reproduksi seorang perempuan saat hamil mempengaruhi kualitas 2 generasi berikutnya. 1000 HPK merupakan periode emas seorang anak yang terdiri dari masa kehamilan 270 hari hingga 730 hari. Masa 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Periode 1000 HPK tidak terpenuhi dengan baik dapat menyebabkan anak menjadi stunting, memiliki kecerdasan yang rendah, dan menderita penyakit kronik tidak menular saat dewasa. Untuk mengoptimalkan 1000 HPK, tahap yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan. Yang pertama, sistem reproduksi yang sehat. Dengan cara cegah infeksi menular, seksual, dan kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, asupan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Untuk mengoptimalkan 1000 HPK, tahap yang harus dipersiapkan pada saat masa kehamilan, yaitu asupan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, hindari 4 terlalu, yang dimana terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak, dan yang terakhir pemeriksaan payudara sendiri. Nah, masa setelah persalinan sampai dengan 2 tahun pertama anak. Biasanya ibu hamil melakukan KB pasca persalinan, deteksi dini kanker leher rahim, pencegahan penyakit infeksi, asupan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi dini, dan yang terakhir pola asuh yang baik. Yang kedua, penyuluhan penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan faktor. Infeksi disebabkan oleh bakteri. Contohnya TBC yang ditularkan melalui udara, tetanus melalui luka yang kotor, mencret melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Infeksi disebabkan oleh virus. Contohnya yaitu selema, influenza, campak, dan gondok yang ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Rabies yang ditularkan melalui gigitan binatang, dan penyakit kulit ditularkan melalui sentuhan. Infeksi disebabkan oleh jamur, contohnya kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Nah, yang terakhir ini yaitu infeksi disebabkan oleh parasit atau hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh, contohnya disentri. Disentri ini ditularkan dari kotoran ke mulut. Malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk, dan kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis, penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Cara pencegahan infeksi, yang pertama sering mencuci tangan, yang kedua rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan terutama di dapur dan kamar mandi. Yang ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menularkan melalui kontak, contohnya flu dan cacar air. Yang keempat, cegah perkembangbiakan nyamuk dengan demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+, atau menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Yang kelima, dapatkan imunisasi. Yang keenam, gunakan antibiotik dengan bijak. Yang ketujuh, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan. Dan yang terakhir yaitu makanlah makanan yang kaya antioksida dan multivitamin A, C, dan E. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.